Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kitab Fathul Qorib pada bab sunnah-sunnahnya mandi besar dan berbagai macam mandi yang disunnahkan. Insyaallah pada bab ini kita ambil dua bab, dari bab sunnahnya mandi dan mandi-mandi yang disunnahkan. Maka dari itu kita awali dengan bertawasul kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi muallifi hadzal kitab Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Syekh Abi Suja Al-Asfihani wa ila jami'il fuqaha wan nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin. Thumma ila jami' masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummatina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawayna ta'alluma li'ila'i kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai pada sunnah-sunnahnya mandi besar. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya mandi. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya mandi. Sudah ketemu? Ya. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya mandi besar. Ail gusli, artinya mandi besar. Khamsatu asya'ah, ialah 5 perkara. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya mandi. Ayil guslih, yakni artinya mandi besar. Khamsatu asya'ah, ialah 5 perkara. Berarti kalau kita sebelumnya belum faham, ternyata mandi besar itu ada sunnahnya. Nah, mulai saat ini kita hafalkan, kita ingatkan, dan kita praktekkan dalam kegiatan mandi besar tersebut, dalam aktivitas ketika kita ingin bersuci, mensucikan diri dari hadas besar atau mandi besar. At-tasmiyatuh, rupanya membaca basmalah. At-tasmiyatuh, rupanya membaca basmalah. Wal wudu'u, dan wudu. Kamilan, dengan atau dalam keadaan sempurna. Kamilan, dengan sempurna. Hal itu sebenarnya hale ya kalau bahasa Jawanya. Kondisinya itu harus sempurna, kamilan. Qablahu, sebelumnya mandi.
Ini paling kita yang pernah praktek basmalah ya. Niat mandi besar, ya itu karena rukun ya, fardu. Sekarang sunnahnya membaca basmalah dan berwudu. Nah, wudu ini kadang yang sering kita tinggalkan. Wudunya sama seperti wudu biasanya kamilan ini. Yang kedua, yang pertama itu adalah membaca basmalah, kemudian berwudu secara sempurna sebelum melaksanakan mandi. Jadi sebelum melaksanakan mandi, meskipun kondisi kita itu mau mandi besar, kondisi kita tidak suci, maka tetap disunnahkan untuk berwudu. Sama niatnya Pak, sama. Nawaitul wudu li raf'il hadatsy. Ya, sama. Bukan nawaitul wudu lil ghusli, enggak. Ya. Jadi masih ingat ya, satu basmalah, yang kedua apa? Wudu sebelum melaksanakan mandinya. Wa yanwi bihi al-mughtasilu sunnatal ghusli. Wa yanwi, dan berniat bihi dengan wudu, wa yanwi, dan berniat bihi dengan wudu al-mughtasilu, siapa orang yang mandi. Wa yanwi, dan berniat bihi dengan wudu al-mughtasilu, siapa orang yang mandi. Niatnya orang yang mandi itu apa? Sunnatal ghusli, pada kesunahan mandi. Pada kesunahan mandi. Wa yanwi, dan berniat bihi dengan wudu al-mughtasilu, siapa orang yang mandi, sunnatal ghusli, pada kesunahan mandi. Hal tersebut bisa diniatkan seperti itu intajarradat janabatuhu anil hadatsil asghari. Intajarradat, jikalau tidak disertai, jikalau tidak disertai janabatuhu, apa junubnya mugtasil, janabatuhu, apa junubnya mugtasil, anil hadatsil asghari, dari hadas kecil. Anil hadatsil asghari, dari hadas kecil. Jadi orang yang mandi dalam wudunya niat melakukan kesunahan mandi jika tidak disertai hadas kecil. Ya. Kan dia sedang hadas besar Pak. Dia tidak bersamaan dengan hadas kecil. Dia mandi besar, berwudu. Niatnya apa? Raf'al hadas, sunnah ya. Tadi ya, sunnahnya mandi. Sunnatal ghusli, niatnya kesunahan mandi. Itu bisa dilakukan jikalau kondisi orang yang mandi besar itu tidak bersamaan dengan hadas kecil. Sebelum mandi besar, buang air terjun dulu umpama, kan hadas kecil. Maka hal tersebut tidak dibarengkan dengan niatnya, tidak disunahkan. Wa illa, dan jika tidak, nawa bihil asghoroh. Nah, masalah wudunya. Kalau umpama tidak hadas, maka niatnya raf'al ghusli, niatnya untuk sunnahnya mandi besar. Tapi kalau sedang berhadas, maka niat wudu tersebut tidak diniatkan untuk sunnahnya mandi besar. Tapi apa? Nawa bihil asghoroh. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak, nawa, maka berniat mugtasil. Siapa mugtasil? Orang yang mandi. Wa illa, maka jika tidak, dan jika tidak, berarti bahasa jika tidak itu kalau tidak sedang hadas, dia berwudu karena ingin sunnahnya mandi besar. Nawa, maka berniat mugtasil, orang yang mandi, berniat siapa orang yang mandi bihi dengan wudu al-asghoroh, pada
menghilangkan hadas kecil. Hilang sih. Ketemu. Iya. Wa illa, dan jika tidak, nawa maka berniat siapa orang yang mandi bihi dengan wudu al-asghara pada menghilangkan hadas kecil. Nah, ini rinciannya paham ya. Jadi tadi di awal bahwa sunnahnya mandi besar itu adalah membaca tasmiyah atau membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian berwudu, kan itu. Lalu di keterangan setelahnya, orang yang berwudu, ingin berwudu dan ingin mendapatkan kesunahan wudunya tersebut adalah jikalau seorang yang ingin mandi besar itu tidak berbarengan dengan hadas. Tapi kalau mau wudu kemudian ternyata dia berhadas, entah dia kentut, entah dia kencing, maka wudu yang diawali tadi sebelum mandi besar diniatkan untuk menghilangkan hadas kecilnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi ditafsil, oh iya sunnahnya berwudu, tafsil dulu wudu yang niatnya seperti apa, yang kondisi kita seperti apa. Kalau memang kita ingin wudu lalu ingin mengambil kesunahan dari mandi besar itu sebab berwudu, syaratnya harus tidak sedang berhadas. Tapi kalau umpama berhadas, maka jangan lagi diniatkan untuk sunnatal ghusli, tidak untuk sunnahnya mandi besar, tetapi apa? Nawa bihil asghara, orang yang sedang berhadas lalu dia ingin mandi besar, maka diniatkan wudunya itu untuk menghilangkan hadas kecilnya. Nah, paham sampai sini ya? Ya, oke, baik. Itu sunnah kesunahan yang pertama. Tidak semua ketika kita ingin mendapatkan kesunahan saat mandi besar lalu berwudu itu masih global, belum dirinci, ditafsil ya. Baik, kemudian wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi, wa imrarul yadi, dan menjalankan tangan, wa imrarul yadi, dan menjalankan tangan, ala ma, pada anggota badan. Ini kesunahan yang berikutnya, wa imrarul yadi, dan menjalankan tangan, alama, pada anggota badan, wasolat, yang sampai tangan, wasolat, yang sampai tangan, ilaihi, pada badan anggota, minal jasadi, dari tubuh. Dari tubuh. Nah, jadi yang berikutnya sunnah dari mandi besar itu maksudnya ini gosok-gosok ya. Sampai mana tangan ini sampai? Sampai semua sepertinya. Kecuali ada orang yang badannya besar, binaragawan umpama. Tangannya saya yakin gak nyampe kalau ke belakang ya. Dadanya saja sudah dada binaragawan ya. Dada burung ya, besar, perutnya kotak-kotak, batu bata ya. Kalau kita bukan batu bata, ini karung. Nah, selama tangan itu sampai kepada anggota badan kita, sunnahnya cari semua sela-sela sebisa mungkin kena usapan gitu ya, dari tangan kita. Ya, meyakinkan bahwa tangan kita ini menyampaikan atau meratakan air ke semua anggota badan. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan, wa yu'abbaru, dan diungkapkan, an hadal imrari, dari ini imrar. Imrar apa tadi di awal maknanya? Menjalankan ya.
Biddalki dengan lafad ad-dalk. Ad-dalku ini menggosok. Jadi kalau bahasa yang lebih jelas itu nggosokin badan. Itu sunnah. Sunnah. Makanya mumpung mandi besar itu dilama-lamain tidak apa-apa, bersihin semua dah, dekil-dekil itu juga digosok dah semuanya. Tapi Ramadan jangan sambil menikmati. Gitu ya. Wa yu'abbaru, jadi bahasa hal ini diungkapkan dengan bahasa dalkun, menggosok badan. Kalau tadi di awal imrarul yadi, menyampaikan, menjalankan tangan pada anggota badan yang sekiranya tangan tersebut sampai kepada badan tersebut. Tangan ini ya. Dan kalau kita bahasanya lebih dimengerti lagi lah, apakah cukup dengan menggerayangin gitu saja? Enggak, tapi kalau bisa gosok juga ya, akan lebih bermanfaat untuk menghilangkan ya kotoran-kotoran yang mungkin nempel kepada tubuh kita. Kemudian wal muwalatu, dan terus menerus. Wal muwalatu, dan terus menerus. Wal muwalatu, dan terus menerus. Wasabaqa, dan telah lewat. Maknaha, apa maknanya mualah? Wasabaqah, wasabaqah, dan telah lewat. Maknaha, apa maknanya mualah? Fil wudu'i, dalam bab wudu. Kalau bab wudu, mualah itu terus menerus, jangan diputus-putus. Mandi besar, wudu umpama basuh muka, tinggalin tempat wudunya, ninggalin tempat wudu, masih mainan lagi gitu ya. Ini kan sunnah saja. Umpama kalau mau meninggalkan mualah terus menerus, bisa ndak? Bisa. Makanya di dalam kitab I'anatut Thalibin itu dijelaskan mandi besar umpama tidak terus menerus, artinya mau dipotong, malamnya basahin rambut saja, siangnya kita melanjutkan yang lain untuk mandi besar ya, beda dengan wudu. Tartib kalau di wudu mualah. Kemudian boleh nggak itu? Boleh. Dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan kebolehan hal tersebut. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, min syaqqaihi, dari kedua belahan tubuhnya. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, min syaqqaihi, dari kedua belahan tubuhnya, alal yusra, mengakhiri yang kiri. Alal yusra, mengakhiri yang kiri. Jadi yang berikutnya mendahulukan bagian badan sebelah kanan sebelum membasuh bagian badan yang sebelah kiri. Depan atau belakang, Pak? Sama. Jadi yang kanan jangan depan saja, tapi juga yang kiri. Ya maaf, yang kanan bukan hanya depan saja, tapi juga bagian belakang, sama-sama dibasuh. Sunnahnya di bagian kanan terlebih dahulu, baru setelah itu pindah ke sebelah kiri. Kalau kita bagaimana? Umpama pakai shower ya, keluarnya air itu pecah, artinya pecah itu melebar, secara otomatis kita tidak bisa menghindar dari itu. Maka diniatkan saja, meskipun air itu pecah, meskipun air itu keluarnya melebar karena showernya cukup besar, maka diniatkan cara menggosoknya di bagian sebelah kanan saja. Yang depan dulu, yang belakang baru pindah ke sebelah kiri. Jadi seperti itu. Ada yang pakai shower sini? Gayung. Showernya harus dipegang ya. Gayung sama. Nah, kalau pakai gayung enak. Atau pakai selang bisa lebih bagus. Kalau selang itu kan lebih ke satu titik, sama dengan gayung ya.
Gayung juga bisa diarahkan, tapi kalau shower, itu kan lebih melebar itu keluarnya, apalagi showernya yang bagus. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun. Wa baqiya dan tersisa, wa baqiyah dan tersisa min sunanil ghusli dari sunnah-sunnahnya mandi, wa baqiyah dan tersisa min sunanil ghusli dari sunnah-sunnahnya mandi, umurun apa beberapa perkara, min sunanil ghusli dari sunnah-sunnahnya mandi, umurun apa beberapa perkara, mazkuratun yang disebutkan, wa baqiya dan tersisa min sunanil ghusli dari sunnah-sunnahnya mandi, umurun apa beberapa perkara, mazkuratun yang disebutkan, fil mabsutati dalam kitab yang panjang penjelasannya. Itu panjang tuh maknanya itu. Fil mabsutati dalam kitab yang panjang penjelasannya. Jadi masih ada banyak lagi sunnah-sunnah daripada mandi besar ini di dalam kitab-kitab yang diperjelas, yang diperpanjang keterangannya. Banyak. Minha ialah diantaranya, antara perkara yang lain maksudnya. Minha diantaranya at-taslisuh, adapun mentiga kalikan. At-taslisu mentiga kalikan. Wa takhlilu sya'ri dan menyela-nyela rambut. Dan menyela-nyela rambut. Jadi kesunahan-kesunahan mandi masih ada beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang luas keterangannya. Di antaranya adalah mengulangi basuhan sebanyak 3 kali. Mengulangi basuhan sebanyak 3 kali. Kemudian menyela-nyela rambut. Rambut mana saja? Nah, baik, kita lanjut ke bab berikutnya. Bab faslun fil igtisalati. Faslun, adapun ini ialah fasal. Faslun ialah, adapun ini ialah fasal. Wal igtisalatu, adapun beberapa mandi. Wal igtisalatu, adapun beberapa mandi. Al masnunatu, yang disunnahkan. Sab'ata asyarah, ialah 17 ghuslan mandi. Faslun, adapun ini ialah satu fasal. Wa ghtisalatu, adapun beberapa mandi. Al masnunatu, yang disunnahkan. Sab'ata asyarah, ialah 17 ghuslan mandi. Ada 17 mandi yang disunnahkan untuk kita lakukan. Wuslul jum'ati, rupanya mandi Jumat. Rupanya mandi Jumat. Lihadiriha, bagi yang menghadirinya. Bagi yang menghadirinya. Perempuan boleh nggak hadir Jumatan? Boleh. Sah untuk perempuan sholat Jumat, sah. Wala tan'aqidu biha, tetapi sholat Jumatnya tidak bisa dijadikan penentu si perempuan ini untuk jadi sahnya sholat Jumat itu ketika kurang dari 40.
39 saat khotibnya, satu perempuan yang datang, maka itu sholat mu'adah. Apakah harus ketika seorang perempuan sholat Jumat nanti si perempuan itu harus sholat duhur lagi? Tidak perlu. Nggak perlu. Karena khutbah itu sudah pengganti dari dua rakaat. Ya. Al-khutbatani fiha maqama rak'ataini. Al-khutbatani adapun khutbah dua, maqama rak'ataini adalah kedudukannya sama dengan 2 rakaat sholat duhur itu. Makanya sholat Jumat 2 rakaat. Wa waktuhu minal fajri. Wa waktuhu dan adapun waktunya mandi. Wa waktuhu dan adapun waktunya mandi minal fajri shadiqi, ialah dari terbitnya fajar shadiq. Jadi mandinya itu sunnah memang, tapi kapan waktunya? Mulai paling bisa dilakukan tuh kapan? Adalah mulai terbitnya fajar shadiq. Ada 2 fajar, ada fajar apa? Shadiq sama, belum pernah dengar? Katib. Ya, fajar katib itu hilang. Nggak lama lah. Tapi kalau fajar shadiq ini yang jujur. Jadi artinya shadiq itu kan jujur ya. Artinya dia akan terus memberikan harapan pasti, gitu ya, terus terlihat gitu. Wa ghuslul li'idaini, dan mandi 2 hari raya. Untuk sholat Jumat ini ya, kalau di dalam kitab Nailur Roja dijelaskan boleh mengkodok. Ya, bagi yang laki-laki yang hadir nih, mungkin sholat dulu tidak pernah diniatin, eman dong kesunahannya. Kemudian kita mandi biasa, kita niatkan aja kodok mandinya sholat Jumat, sunnah dalam kitab Nailur Roja, syarah Safinatun Najah, sunnah. Berarti mandi berapa kali sehari? 3 kali. Diniatkan aja niat kodok. Dari dulu saya tidak pernah niat umpama, sunnah hukumnya. Gitu ya. Nah, perempuan gimana? Boleh. Kemudian mandi 2 hari raya, Al-Fitri, rupanya Idul Fitri, Wal Adha, dan Idul Adha. Wa yadkhulu, dan masuk waktu hadil ghusli, apa waktunya mandi ini? Wa yadkhulu, dan masuk waktu hadal ghusli, apa waktunya mandi ini? Binisfil laili, dengan separuh malam. Separuh malam sesudahnya atau sebelumnya? Sebelumnya dong, masa sesudahnya? Habis itu yang kalau sesudahnya kan berarti kita sudah melaksanakan sholat Id. Berarti jam 12 malam boleh mandi Idul Fitri atau Idul Adha, itu sunnah. Besoknya mandi lagi. Mandi jam 12, tidur habis itu. Berangkat Idul Adha, sholat Id. Ternyata ngiler. Ya mandi lagi lah biar bagus, harum gitu ya. Wa yadkhulu, binisfil lail, setelah pertengahan malam ya, separuh malam. Wal istisqa, dan mandi istisqa. Ai talabis suqya, artinya minta siraman hujan. Salat istisqa itu minta siraman hujan. Lama umpama kemarau sampai 6 bulan, 7 bulan, apalagi sampai setahun ya. Maka sunnah ya, untuk melakukan mandi istisqa ini. Kalau di kampung dulu karena kemarau ya, anzil alaina minas sama'i ma'am midrara astaghfirullahal adzim. Jadi kalau mau sholat setelah adzan baca itu. Masih ingat ya, karena saya dulu yang baca itu setiap habis sholat, astaghfirullahal adzim innahu kana ghaffara. Seperti itu. Anzil alaina, ya Allah turunkan alaina kepada kami hujan. Anzil alaina ma'an midraron, air yang deras. Gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada orang begitu. Keluhan aja yang banyak, dibuat status panas ya Allah. Gitu.
hujan deras ya Allah, kehujanan ya Allah, gitu ya. Dulu kalau ada kejadian begitu, datangnya kepada Allah, minta kepada Allah betul-betul. Dibaca setiap habis adzan, antara adzan dan iqomah. Itu yang dibaca. Itu kalau di kampung itu namanya apa? Puji-pujian ya. Puji-pujian. Tidak ada kalimat bid'ah itu. Memuji kepada Allah, minta kepada Allah kok ya. Wal khusufi, dan mandi gerhana. Wal khusufi, dan mandi gerhana. Aduh, mandi gerhana malam Pak, kalau udah dingin lagi, sunnah. Oh, tambah sunnah itu. Gerhana umpama malam mandi. Padahal pantangannya satu, saya tidak bisa dingin, malas kalau udah malam itu mau mandi. Ketika memberanikan diri mandi karena khusuf, mandi gerhana, maka itu kesunahannya 2 kali lipat itu. Lil qamari, untuk bulan. Berarti kalau bahasa khusuf itu gerhana bulan. Kalau kusuf itu gerhana matahari. Wal khusufi, dan mandi gerhana lil qamari, untuk bulan. Wal kusufi, dan mandi gerhana li syamsi, bagi matahari. Sunnah. Ada gerhana matahari, oh sibuk mau buat dokumentasi. Didokumentasi di video. Harusnya mandi ya, sunnah itu. Mandi untuk gerhana, 2 gerhana. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti, wal ghuslu, dan mandi min ajli ghuslil mayyiti, sebab memandikan mayit. Sebab memandikan mayit. Lafadz mayit ini asalnya maywitun, huruf wawu diganti dengan ya, karena berkumpul dalam satu kalimat dan salah satunya didahului oleh sukun, maka menjadi mayyitun. Ya-nya 2. Kemudian ya yang pertama diidghamkan pada ya yang kedua karena satu jenis, maka jadilah mayyitun. Ini kan sudah belajar al-miftaniyah. Nanti sorofnya itu, ini bab sorof ini. Nah, kita lanjut. Wal ghuslu, dan mandi yang sunnah juga, mandi min ajli ghuslil mayyiti, sebab memandikan mayat. Musliman, ialah orang Islam. Musliman, ialah orang Islam. Karena ada siapa mayit, karena ada siapa mayit, au kafiron, atau orang kafir. Dan mandi karena memandikan mayat, baik mayatnya orang Islam atau orang kafir, maka kita disunahkan untuk mandi. Kapan mandinya Pak? Sebelum atau sesudah? Ya sesudah lah ya. Kalau sebelum ternyata nggak jadi. Wa ghuslul kafiri idza aslama, wa waslul kafir, dan mandinya orang kafir. Orang kafir mandi. Idza aslama, apabila masuk siapa kafir. Wa waslul kafiri, dan mandinya orang kafir. Idza aslama, apabila masuk kafir. Kalau sudah masuk orang kafir ke agama Islam, maka sunnah mandi. Ya seperti mandi besar lah, bukan mandi asal-asalan. Ilam ya janub, jika tidak junub kafir. Kalau sekali junub Pak, ya sama aja. Ini kalimatnya lam. Lam ini berarti tidak pernah melakukan atau terjadi. Sama dengan bahasa Arab ini. Sudah makan, umpama ditanya begitu, takul, kamu sudah makan? Lah akul. Nah, pakai lah. Kalau saya pakai la, berarti saya pernah makan, cuman sekarang nggak makan. Tapi kalau pakai lam akul, berarti belum pernah makan, mulai lahir. Lam itu berarti menandakan tidak pernah melakukan sama sekali. Nah di sini lam yajnub illam yajnub, jika tidak junub siapa kafir. Berarti kalau sunnahnya ini mandi besar, mandinya orang kafir itu adalah ketika dia belum pernah junub. Kalau udah junub wajib, harus dong.
fi kufrihi, di waktu kufurnya. Aw lam tahid, atau tidak haid, al kafiratu, siapa wanita kafir. Berarti sunnah kalau ada mu'allaf laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki belum pernah junub, kalau perempuan belum pernah haid. Wa illa, ini keterangannya tadi. Wa illa, dan jika tidak, berarti kalau jika tidak itu bahasanya apa? Dia pernah junub, dia juga pernah haid sebelum apa? Masuk Islam. Wajibal ghuslu, wajib, maka wajib al ghuslu, apa mandi, ba'dal islami, setelah masuk agama Islam. Wa illa, dan jika tidak, berarti dia pernah junub, orang yang kafir masuk agama Islam, atau si perempuan yang pernah haid. Wajib, maka wajib al ghuslu, apa mandi, ba'dal islami, setelah masuk agama Islam. Fil asohi, menurut pendapat yang sahih. Ini pendapat yang kuat, harus wajib mandi besar. Karena di sini tempatnya minoritas dan banyak saudara-saudara kita yang telah mengislamkan orang-orang yang non agama Islam. Maka kalau kita mengetahui dengan hukum ini, sampaikan kepadanya. Wajib loh ya, gitu ya. Wakilah, dan dikatakan yaskutu, gugur apa mandi. Wakilah, dan dikatakan yaskutu, gugur apa mandi. Jadi kata kil-kil itu tidak kuat, masih katanya. Katanya Mbak Desil, katanya Mbak Manda, katanya Masian. Kuat enggak? Enggak kuat. Kalau langsung Desil yang mengatakan, kuat itu ya? Kuat. Bukan katanya lagi, itu kan katanya. Kilah itu kil. Dengan kolah berbeda. Idza aslama, apabila masuk Islam, siapa kafir. Idza aslama, apabila masuk Islam, siapa kafir. Ada enggak saudaranya yang masuk Islam atau temannya yang kemudian harus mandi besar, mengingatkan? Tidak ada. Tidak ramai itu. Ya, diingatkan ya. Wal majnuni, dan mandinya orang gila. Orang gila juga kalau sudah sembuh sunnah mandi. Mau jadi orang gila? Wal majnuni, dan mandinya orang gila. Wal majnuni, dan mandinya orang gila. Wal mughma alai, dan orang yang ayan. Ayan itu kan beda dengan orang gila ya. Ayan itu sewaktu-waktu saja. Selesai ayan, mandi, sunnah. Mandi kok dia, Pak? Pasti iya mandi, tapi kalau nggak diniatkan gimana? Beda kan? Makanya niatnya orang Islam itu lebih utama daripada amalnya. Sampai begitu. Karena semua yang kita lakukan itu bergantung pada niat. Muaranya kita itu pada niat kita. Idza afaqa, apabila sembuh keduanya. Idza afaqa, apabila sembuh keduanya. Siapa? Orang gila dan orang yang ayan. Sunnah mandi. Walam yatahaqqaq minhuma inzalun. Walam yatahaqqaq, dan tidak terbukti, tidak nyata. Walam yatahaqqaq, dan tidak terbukti, tidak nyata, minhuma, dari keduanya, inzalun, apa keluar mani. Lalu kalau keluar mani gimana? Nanti di bawah keterangannya. Jadi mandinya orang gila atau pingsan atau ayan ketika keduanya telah sembuh dan tidak dipastikan dari keduanya mengeluarkan sperma saat belum sembuh, maka itu sunnah hukumnya. Sunnah. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajabal ghuslu ala kullin minhuma. Fa in tahaqqaqa, maka jikalau terbukti. Fa in tahaqqaqa, maka jikalau terbukti, minhuma, dari keduanya, orang gila, ayan, pingsan, berarti harus ada yang tahu dong. Kalaupun tidak tahu, toh ketika sadar ya,
oh iya kok ada ini. Iya kalau jangka waktu antara keluar sperma dan sadarnya itu dekat, kan begitu. Kalau enggak, kalau dia enggak ada yang ngingetin dan enggak ada yang tahu, ya enggak apa-apa. Kan enggak mungkin, siapa yang tahu wahai saudara-saudaraku yang ada di sekitar saya selama saya gila atau selama saya ayan apakah saya keluar sperma? Kan enggak mungkin begitu. Fa in tahaqqaqa, maka jika terbukti minhuma dari keduanya inzalun apa keluar mani, wajib maka wajib al-ghuslu apa mandi, wajib maka wajib al-ghuslu apa mandi ala kullin pada masing-masing minhuma dari keduanya. Jadi kalau di atas itu dijelaskan bahwa yang sunnah juga itu adalah mandinya orang yang telah sembuh dari gila, telah sembuh dari ayan, itu jikalau dipastikan tidak keluar sperma. Tetapi kalau sudah pernah keluar sperma, maka wajib hukumnya mandi besar itu. Wal ghuslu inda iradatil ihrami, wal ghuslu dan mandi inda iradatil ihrami ketika hendak berihram. Wal ghuslu dan mandi inda iradatil ihrami ketika hendak berihram. Wala farqa dan tidak ada perbedaan, wala farqa dan tidak ada perbedaan fi hadzal ghusli dalam mandi ini, fi hadzal ghusli dalam mandi ini, baina baligin antara orang baligh wa ghairihi dan yang tak balik. Wal ghuslu dan mandi inda iradatil ihrami ketika hendak berihram. Wala farqa dan tidak ada perbedaan fi hadzal ghusli dalam mandi ini, baina baligin antara orang balik wa ghairihi dan yang belum balik. Wala baina majnunin, wala baina majnunin dan tidak juga antara orang gila. Banyak maknanya itu Nana. Pelan-pelan, saya maknai pelan-pelan. Wala baina majnunin dan tidak pada orang gila, wa aqilin dan orang yang sehat, wa aqilin dan orang yang sehat, wala baina tahirin dan tidak antara orang yang suci. Artinya sama-sama tidak ada perbedaan antara orang yang suci. Wala baina tahirin dan tidak antara orang yang suci, wa haidin dan orang haid. Fa illam yajid maka jika tidak menemukan, fa illam yajid maka tidak jika tidak menemukan al muhrimu siapa orang yang ihram. Ihram kalau muhrim itu ihram, orang yang ihram. Kalau mahram beda. Bukan muhrim jangan dekat-dekat, salah. Bukan muhrim menjauh, bukan mahram bahasanya ya. Kalau muhrim itu artinya apa? Orang yang berihram. Al-ma'ah pada air tayammama maka bertayamum. Jadi mandinya bertayamum Pak ya. Apakah air debu atau abunya itu disiram ke seluruh tubuh kita? Ya enggak lah, sama kayak tayamum biasa. Jadi sunnah mandi ketika hendak berihram. Dalam mandi ini tidak ada perbedaan antara orang yang sudah balik dan selainnya tentang ihram ya. Antara orang gila dan orang yang memiliki akal sehat, antara orang yang suci dan wanita yang haid. Jika orang yang ihram itu tidak menemukan air, maka sunnah melakukan tayamum. Jadi sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut di minggu depan Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, istiqomah, bisa hadir tempat ini untuk ngaji bersama, dan insya Allah akan membawa kemanfaatan dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.